Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita kita bahwa kembali kita dipertemukan pagi hari ini dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 20 Juli 2021 yang terambil dari Kisah Para Rasul Pasal 20 ayat 17 sampai 24. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami yakin dan percaya firman-Mu menuntun kami mengenal kebenaran-Mu. Dan kami bersyukur bahwa kepada kami Engkau menyediakan firman-Mu untuk menjadi pedoman melangkah di dalam Kristus. Hati kami telah kami bukakan, bersabdalah Tuhan. Umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 sampai 24. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, yaitu di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi antara aku dan diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahkan penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Tema renungan kita ialah Gembala yang tidak lalai. Saudara, kesetiaan, komitmen atas pekerjaan dan pelayanan adalah hal yang sangat dinantikan untuk dinyatakan oleh seorang yang bekerja dan melayani. Namun pada realitanya,
banyak orang berdalih dan membenarkan diri dari kealpaan, kelalaian yang diperbuatnya. Kisah para rasul menuturkan kesaksian hidup pelayanan Rasul Paulus secara khusus terhadap jemaat di Efesus. Sebagai Rasul Kristus dan sebagai gembala atas jemaat-jemaat, hasil pelayanan pekabaran Injil Paulus senantiasa berusaha untuk tidak melalaikan tugasnya, untuk selalu bersaksi, mengajar, dan mengupayakan apa yang berguna bagi persekutuan jemaat Efesus. Paulus begitu gamblang membeberkan kesukaran, tantangan, dan kepahitan hidup yang membuatnya mencucurkan air mata untuk menunaikan tugas pelayanan yang diembankan Kristus kepadanya. Dan hal itu tidak membuat semangatnya surut, melainkan Paulus rela bertaruh nyawa demi Injil Kristus. Dalam suka duka pelayanan yang tidak mudah itu, satu pengharapan Paulus bahwa ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik. Saudara, sebagai pekerja, pelayan bahkan gembala, penting untuk selalu disadari bahwa semua tugas itu tidaklah pernah mudah. Ada saat-saat yang menyenangkan, tetapi ada juga masa-masa yang sulit yang menguras tenaga, pikiran, materi, dan membuat kita menangis karena hidup yang terancam. Namun menyerah bukanlah jawaban. Kalau pekerjaan itu adalah anugerah dan amanah dari Kristus, maka yakinlah Ia tidak akan membiarkan rohnya meninggalkan kita. Kesetiaan dan ketekunan dan komitmenlah yang selalu dinantikannya dari setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, Tuhan, untuk setia pada komitmen kami menjadi pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Kami bisa memimpin diri kami sendiri, kami bisa memimpin orang lain, dan kesetiaan adalah hal yang paling penting. Buatlah kami menjadi seorang hamba yang tidak pernah lalai melakukan tugas dengan baik. Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami kepadamu hari ini. Seluruh aktivitas kami, pekerjaan dan pelayanan kami serahkan kepada Tuhan. Ajar kami untuk melakukan semuanya hanya menurut kasih dan kehendak Tuhan. Selalu kami rindu membawa dalam doa akan keadaan anggota jemaat, mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan lawat, tambahkan iman, tambahkan kekuatan. Dan kami berharap pada waktunya kesembuhan menjadi milik dari hamba-hambamu yang sakit. Mungkin ada di antara mereka yang mengikuti ibadah ini sementara bergumul karena sakit penyakit, ataupun bergumul masalah-masalah lain. Ajarlah hamba-hambamu untuk selalu menyampaikannya dalam doa kepada Tuhan. Maka dengan kuasa-Mu kami yakin dan percaya Engkau akan membawa kepada kelegaan. Kami berdoa Bapa di sorga, sertai bangsa dan negara kami, dunia ini di mana angka yang tertular COVID-19 semakin meningkat dan ada varian baru yang membuat kami kadangkala cemas. Tapi syukur bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Engkau berkati mereka yang sementara menjalani isolasi mandiri ataupun yang tertular COVID dan dirawat di rumah sakit. Tambahkan pengharapan, semoga mereka dipulihkan. Kami berdoa untuk keluarga yang merawat yang sakit,
dokter, perawat, relawan, Engkau berikan kesabaran dalam menyatakan pelayanan kepada yang sakit. Bagi yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Bagi yang merasa hidup ini berat karena banyak rupa-rupa persoalan, ajar untuk memasrahkan kehidupan hanya kepada Tuhan. Berkati majelis gerejamu dan pengurus OIG serta jemaat, kami bersatu padu mengangkat pelayanan untuk Tuhan. Setiap keluarga, Engkau berkati, semoga keharmonisan cinta kasih selalu ada atas setiap keluarga. Mereka atau anak-anak kami yang sementara mempersiapkan diri untuk ikut tes CPNS ataupun mencari pekerjaan, bukakan pintu berkat-Mu. Yang sementara mempersiapkan diri memasuki tahun ajaran baru, ajar mereka mengandalkan akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memohon berkat dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, demikian ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Selamat menikmati akan kasih Tuhan dalam menjalani hidup ini. Dan salam sehat untuk semua.